Kali ini kita bakal ngobrolin soal cara yang revolusioner banget buat bikin plastik. Dan sumbernya, sesuatu yang nggak pernah kita sangka, yang sebenarnya ada di hampir semua tanaman di sekitar kita. Coba deh bayangin sejenak, gimana kalau barang-barang plastik yang kita pakai tiap hari, misalnya casing HP ini, bukan dibikin dari minyak bumi, tapi beneran tumbuh dari sumber daya alam yang bisa diperbarui. Kedengarannya kayak film fiksi ilmiah ya, tapi mungkin ini bakal jadi kenyataan lebih cepat dari yang kita kira. Ya, mau gimana lagi? Kita nggak bisa pungkiri, plastik itu ada di mana-mana. Dari bungkus makanan sampai komponen mobil. Masalahnya, ketergantungan kita sama plastik yang basisnya bahan bakar fosil ini udah nyiptain masalah lingkungan yang, ya ampun, gede banget. Tapi, gimana kalau solusinya selama ini tuh sebenarnya udah ada di depan mata kita, tersembunyi di dalam dunia tumbuhan? Nah, inilah yang membawa kita ke pahlawan utama cerita kita hari ini, lignin. Oke, jadi lignin itu apa sih? Gampangnya gini, anggap aja lignin itu lem alaminya tanaman. Zat inilah yang bikin pohon dan tumbuhan jadi kuat dan kaku. Yang bikin kayu jadi keras, ya ini dia. Dan yang paling penting, jumlahnya itu melimpah banget di bumi. Ironisnya ya, lignin ini kan produk sampingan utama dari industri kertas dan bioetanol. Tapi bukannya dimanfaatin, sebagian besar harta karun kimia ini malah cuma dibakar gitu aja buat jadi energi. Sayang banget kan, potensi yang luar biasa besarnya jadi terbuang sia-sia. Terus, gimana caranya kita bisa mengubah limbah ini jadi sesuatu yang bernilai? Oke, langkah pertamanya adalah kita harus bongkar dulu struktur kompleksnya buat dapetin batu bata penyusun dasarnya. Analogi ini pas banget buat ngegambarin prosesnya. Lignin itu kan strukturnya rumit dan acak banget, kayak istana Lego yang udah jadi. Nah, para ilmuwan ini harus cari cara buat mecah-mecah istana itu jadi komponen-komponen yang seragam dan bisa dipakai lagi tanpa ngerusak batu bata Legonya. Proses kimianya ini seru banget loh. Lewat serangkaian reaksi yang terkontrol, para peneliti bisa mecah polimer lignin yang gede banget itu jadi molekul-molekul yang lebih kecil dan tentunya jauh lebih berguna. Molekul ini disebut aldehida. Ini semacam blok bangunan kimia yang serbaguna banget. Dan inilah bagian yang paling keren. Salah satu molekul utama yang bisa mereka hasilkan adalah vanilin. Yap, bener banget. Senyawa yang sama persis yang ngasih rasa dan aroma khas ke vanila. Jadi, kita secara harfiah mengubah kayu jadi bahan dasar perasa. Oke, jadi kita udah berhasil nih ngebongkar istana Lego kita jadi batu bata yang berharga. Sekarang, masuk ke bagian yang paling seru, membangun sesuatu yang benar-benar baru, generasi material selanjutnya. Cuma dari batu bata sederhana kayak vanilin ini, para ilmuwan bisa ngebangun macam-macam polimer baru. Molekul tunggal ini tuh fleksibel banget, jadi semacam gerbang menuju dunia material canggih yang performanya tinggi. Contohnya nih ya, mereka bisa bikin resin epoksi yang super kuat. Ini biasa dipakai di perekat dan pelapis berperforma tinggi. Atau poliuretan, ini yang biasa kita temuin di busa, insulasi, bahkan beberapa jenis karet fleksibel. Bahkan mereka juga bisa loh bikin polimer yang lebih canggih lagi, namanya polimer basa shift. Ini punya sifat elektronik dan optik yang unik buat aplikasi-aplikasi khusus. Keren banget kan fleksibilitasnya? Nah, ini poin yang paling penting. Material baru ini tuh bukan cuma ramah lingkungan, tapi dalam beberapa hal performanya bahkan lebih unggul. Coba lihat deh, polimer berbasis vanilin ini bisa tahan panas sampai 180 derajat Celcius. Titik lelehnya atau titik lunaknya jauh lebih tinggi dibanding polistirena biasa yang cuma sekitar 100 derajat. Dan bukan cuma soal panas. Penelitian nunjukin beberapa poliuretan dari vanilin ini punya tingkat kekakuan yang lebih tinggi. Ini diukur pakai yang namanya modulus Young, dan bisa melar jauh lebih panjang sebelum putus, dibandingin poliuretan biasa. Artinya apa? Artinya material ini lebih kuat dan lebih tangguh. Dan ingat, ini semua dibuat dari limbah tanaman. Wah, ini semua kedengarannya menjanjikan banget ya. Tapi tentu aja perjalanan dari laboratorium sampai bisa diproduksi massal itu pasti ada tantangannya. Supaya teknologi ini benar-benar bisa berkelanjutan, para peneliti masih punya beberapa PR besar. Mereka harus nemuin katalis yang lebih efisien dan ramah lingkungan, bikin proses produksinya lebih hemat energi, dan yang paling krusial, mereka harus mastiin kalau plastik-plastik baru ini benar-benar bisa terurai secara alami di akhir masa pakainya. Jadi disinilah kita sekarang. Kita ada di ambang revolusi material, di mana kita bisa membangun dunia kita dari sumber daya yang tumbuh lagi. Cetak biru buat masa depan yang lebih hijau itu sebenarnya udah ada di dalam struktur tanaman itu sendiri. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa ini mungkin, tapi seberapa cepat kita bisa mewujudkannya.